bertanya Ustaz, apakah orang yang mengeluarkan zakat dengan menggunakan uang itu apakah tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya sudah sampaikan tadi bahwa ketika kita melihat satu masalah, kita harus mengkaji secara komprehensif. Kita mengkajinya secara detail. Jangan separuh-separuh. Jangan mengambil dalil-dalil mentah. Kita melihat dengan berbagai macam sisi. Saya contohkan dalam melihat itu, pertama kita harus lihat dalam satu masalah itu kita melihat apa? Mahallun niza dengan tahrir mahallun niza. Perbedaan pendapat dengan bebasnya dalam berbeda pendapat. Jadi kita lihat perbedaan pendapatnya di mana, sepakatnya di mana, itu harus dilihat. Berarti sepakatnya mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, itu sepakat. Dengan makanan, itu sepakat. Ulama berbeda pendapat tentang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, itu berbeda pendapat. Begitu cara menilai. Yang kedua, kita harus lihat. Nah, ulama berbeda misalnya dalam masalah ini. Alasan ulama berbeda apa? Ulama yang melarang alasannya apa? Ulama yang membolehkan alasannya apa? Kita harus lihat dua sisi itu. Kalau ulama yang melarang jelas alasannya bahwa dalilnya makanan. Oke, selesai, khalas. Yang ulama yang membolehkan alasannya apa? Di zaman Nabi ada paceklik. Di zaman bukan Nabi. Di zamannya Hasan Al-Basri, di zamannya Abu Hanifah ada paceklik. Sehingga pada saat itu tidak ada makanan, mereka keluarkan dengan uang, alat tukar pada saat itu. Alat tukar pada saat itu. Itu alasan mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Atau makanan sudah berlebihan, sehingga karena sudah berlebihan seperti ini, mereka mengambil alternatif karena sudah misalnya beras sudah 1 koli. Emang dia mau makan beras semua? Dia tidak makan dengan ikan. Orang-orang yang mampu makan beras, makan nasi semua, tidak makan ikan, jelas dia makan ikan kan? Dikasih uang itu untuk beli ikan, beli lauk, seperti itu. Jadi itu yang namanya kita harus melihat dari beberapa sisi. Dan ikan juga termasuk kebutuhan pokok. Coba ente bisa makan nasi sendiri, nasi lari sendiri, tidak mungkin kan? Pasti muntah-muntah pasti. Siap, Ustaz. Iya kan? Pasti, iya kan? Jadi seperti itu. Ikan juga masuk dalam atau lauk itu masuk dalam kategori makanan pokok, iya kan? Cuman karena kalau di zaman Nabi, kenapa itu kurma, gandum? Karena di sana makanan pokoknya kurma, gandum. Kalau di Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi. Kalau di Irian makanan gandumnya apa? Sagu, iya kan? Jadi seperti itu. Jadi kita melihat dari beberapa sisi, bukan melihat dari satu sisi. Jadi kalau ketika kita kasih beras, oke, beras, lihat ada beras tidak dia? Kalau dia beras sudah 1 koli, sudah cukup ini beras 1 koli. Kita harus mengambil alternatif juga termasuk kebutuhan. Kita beli lauknya. Kasih uang lauk. Ini khusus beli lauk selesai. Jadi uangnya diuangkan sejumlah harga 2,5 kilo itu berapa harganya ketika dikonversi oleh para ulama, dikonversi itu kita kasih. Bilang ini beli lauk. Beli lauk karena itu kebutuhan pokok. Seperti itu caranya. Jadi kita harus melihat dari beberapa sisi. Pertanyaannya, apakah itu termasuk orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak ikut sunnah? Kita lihat, apakah dia benar-benar tidak ikut sunnah atau dia mengikuti ulama? Dalam artian dia tidak melihat dari beberapa sisi. Kalau dia hanya mengeluarkan uang, tidak tahu dasar bahwa dia mengeluarkan uang itu dari mana, itu masalah. Harusnya dia punya alasan ketika dia mengeluarkan uang, alasannya begini. Seperti tadi, berasnya sudah banyak, di rumah itu sudah banyak. Mentem kasih beras lagi. Ikan kasih ikan, jelas kan? Siap. Kalau orangnya cuma makan beras, apakah dia bisa makan beras? Saya yakin juga orang yang berpendapat zakat fitrah dengan beras, dia bisa makan nasi sendiri, lari sendiri. Jelas tidak bisa. Tidak bisa. Pasti dia par dengan ikan. Saya mau lihat kalau orang yang zakat fitrah dengan beras, apakah dia makan nasi sendiri atau pakai ikan? Jangan sampai makan ikan dianggap bid'ah itu juga. Kan seperti itu. Maksudnya apa? Didudukan permasalahan. Dudukan permasalahan demi permasalahan. Kebutuhan itu bukan cuma satu. Kebutuhan primer itu bukan cuma satu, bukan cuma beras saja. Ada juga lauk, ada juga sayur, iya kan? Itu masuk kebutuhan.
Ya, sama di zaman Nabi. Ya, kebutuhan di zaman Nabi bukan hanya kurma saja, ada gandum, ada zabib, ya kan? Macam-macam kebutuhan di zaman Nabi. Ada varian kebutuhan pokok, bukan hanya saja kurma saja, ya kan? Begitu juga di apa namanya di Indonesia. Kebutuhannya bukan hanya sekedar beras saja, tapi ada lauknya, ada sayurnya, ya. Itu masuk dalam kebutuhan pokok, ya. Jadi jangan kita terlalu terpaku dengan terlalu kaku dalam menyikapi makanan pokok itu hanya beras saja. Ya, jadi di zaman Nabi juga begitu. Nabi memberikan alternatif apa? Kurma, so'an min tamar, so'an min syair, so'an min zabib, ya. Dipilah-pilah. Ini menunjukkan bahwa apa? Varian dalam kebutuhan pokok itu berbeda-beda. Ada yang kurma, ada yang gandum, ya. Begitu juga itu. Varian di Indonesia juga berbeda-beda. Ada yang beras, ada yang lauk. Jadi kalau sudah tertumpuk dia beras, ya, dia harus makan juga dikasih uang ikan, ya. Uang lauk, uang sayur, seperti itu, ya. Jadi itulah varian dalam kita mengeluarkan kebutuhan tersebut, ya, mengeluarkan zakat fitrah. Baik, Allahu a'lam bishawab.